masih bersama Ibu Ajeng Restiani untuk melanjutkan materi mengenai fluida dinamis. Fluida dinamis itu terdiri dari hukum kontinuitas yang telah dibahas di materi sebelumnya, kemudian hukum Bernoulli yang akan kita bahas sekarang. Di sini ada sebuah gambar. Nah, pada pipa mendatar yang memiliki diameter yang menyempit, kelajuan fluida yang paling besar adalah pada pipa yang menyempit di titik B. Tetapi tekanannya justru paling rendah. Ini ditunjukkan oleh paling rendahnya permukaan fluida yang naik dalam tabung B. Kemudian tercetuslah asas Bernoulli. Pada pipa mendatar, horizontal, tekanan fluida paling besar adalah pada bagian yang kelajuan alirnya paling kecil, dan tekanan paling kecil adalah pada bagian yang kelajuan alirnya paling besar. Apabila di titik B tekanannya paling rendah dan kelajuan fluidanya paling besar, maka di titik A itu kelajuannya yang paling kecil tetapi tekanannya justru yang paling besar, sedangkan titik C itu berada di tengah-tengah. Kemudian di sini ada penerapan asas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dua perahu bermotor berbenturan. Asas Bernoulli dapat menjelaskan mengapa dua perahu bermotor yang bergerak sejajar dan saling berdekatan cenderung saling menarik dan berbenturan. Pada waktu kedua perahu melaju ke depan, air tersalurkan pada daerah yang sempit di antara keduanya. Laju air relatif lebih besar pada daerah yang sempit ini dibandingkan dengan daerah yang lebar di sisi bagian luar kedua perahu. Sesuai asas Bernoulli, laju alir yang meningkat menyebabkan penurunan tekanan air di antara kedua perahu dibandingkan dengan tekanan air di sisi bagian luar perahu sehingga mendorong kedua perahu saling mendekat dan akibatnya dapat berbenturan. Kemudian, aliran air yang keluar dari keran. Nah, ketika kalian memutar keran air pada kecepatan penuh, maka bisa kalian amati aliran air agak menyempit ketika mulai jatuh. Aliran udara di B dan C dihambat oleh aliran air sehingga kelajuan udara di B dan C di bagian tepinya lebih kecil daripada kelajuan udara di bagian A atau yang di bagian tengahnya. Sesuai dengan asas Bernoulli, tekanan udara di B dan C lebih besar daripada tekanan udara di A, sehingga gaya F mendorong B dan C saling mendekati, akibatnya aliran air menyempit di B dan C. Kemudian, di sini ada sebuah gambar bagaimana sejumlah fluida yang dapat berpindah dari titik 1 ke titik kedua, baik energi kinetik maupun energi potensial di titik ke-1 itu lebih kecil daripada energi kinetik maupun energi potensial di titik kedua. Ini ada persamaan Bernoulli dan ini merupakan hukum Bernoulli secara umum bisa ditulis sebagai tekanan ditambah setengah massa jenis dikali kecepatan kuadrat ditambah massa jenis dikali gravitasi dikali ketinggian itu sama dengan konstan. Kemudian di sini ada dua kasus persamaan Bernoulli. Yang pertama, kasus untuk fluida tak bergerak atau fluida statis. Yang kedua, ada kasus untuk fluida mengalir atau fluida dinamis dalam pipa mendatar. Kemudian ada teorema Torricelli. Nah, di sini tuh ada sebuah tangki. Di sini ada sebuah tangki yang diisi fluida sampai kedalaman H. Di atas fluida terdapat udara dengan tekanan P1 dan pada alas tangki itu terdapat lubang kebocoran. Sehingga teorema Torricelli itu akan menghasilkan rumus seperti gerak jatuh bebas, yaitu V2 sama dengan akar 2 kali G dikali H atau 2 dikali gravitasi dikali ketinggian. Kemudian di sini ada penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama itu ada tabung Venturi, di mana tabung Venturi itu adalah sebuah pipa yang memiliki bagian yang menyempit. Contohnya itu ada karburator mobil dan venturimeter. Kemudian aplikasi hukum Bernoulli yang kedua itu ada tabung Vitot, yang rumusnya itu V sama dengan akar 2 dikali massa jenis dikali gravitasi dikali ketinggian dibagi massa jenis.
Kemudian aplikasi yang lain ada penyemprot parfum dan ada gaya angkat sayap pesawat terbang. Ya, itu merupakan aplikasinya. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal dari fluida dinamis. Yang pertama itu ada Ahmad mengisi ember yang memiliki kapasitas 20 liter dengan air dari sebuah keran seperti gambar di samping, ya. Nah, seperti gambar di samping ini, yang ditanyakan itu jika luas penampang keran dengan diameter D2 ini adalah 2 cm persegi dan kecepatan aliran air di keran adalah 10 meter per second, tentukan A. debit air, B. waktu yang diperlukan untuk mengisi ember. Nah, di sini yang diketahuinya itu ada luas penampang atau A yang kedua, karena ini diameternya diameter yang kedua, makanya yang ditulis itu A2 sama dengan 2 cm persegi. Nah, luas penampang itu harus dalam meter persegi, maka ingat 1 cm persegi itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Ya, jadi 2 cm persegi sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Sedangkan untuk kecepatan aliran untuk diameter kedua itu sama dengan 10 meter per second. Yang ditanyakannya itu debit air. Ingat, rumus debit air itu ada dua, ada Q sama dengan A dikali V, ada Q sama dengan V dibagi T. Nah, karena di sini ketahuinya A dengan V, maka kita memakai rumus yang atas. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus, nilai A itu 2 dikali 10 min 4, nilai V itu 10. Jadi 2 kali 10, 20 dikali 10 min 4 atau 2 dikali 10 pangkat min 3. Satuannya meter kubik per second. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk mengisi ember, nah di sini karena kapasitas embernya itu ialah 20 liter atau 20 kali 10 min 3 meter kubik. Nah, dari mana? Dari ini, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, 1 desimeter kubik kita rubah ke dalam meter kubik. Sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3. Jadi, apabila 20 liter dirubah ke dalam meter kubik, maka menjadi 20 kali 10 pangkat min 3. Kemudian, debitnya sudah diketahui 2 dikali 10 pangkat min 3. Sehingga ketika yang ditanyakannya waktu, kita memakai rumus debit yang bawah ini, ya. Jadi, ketika yang ditanyakan T, kita pindah ruas ke sebelah sini, maka rumusnya menjadi V dibagi Q. Rumusnya V dibagi Q. Nilai V itu 20 kali 10 pangkat min 3, sedangkan nilai Q itu 2 dikali 10 pangkat min 3. Nah, di sini 20 bagi 2 itu 10. Sedangkan untuk pangkatnya yang ini ketika pindah ruas ke atas, maka tandanya menjadi positif. Nah, min 3 ditambah 3 itu 0, maka sisanya itu hanya 10. Kemudian soal nomor 2, pipa saluran air bawah tanah memiliki bentuk seperti gambar berikut, ya. Jika luas penampang pipa besar adalah 5 meter persegi, luas penampang pipa kecil adalah 2 meter persegi, dan kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 15 meter per second, tentukan kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil. Nah, ini termasuk persamaan kontinuitas. Rumusnya itu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Untuk A1 kali V1 ini merupakan pipa yang besar, sedangkan A2 dan V2 itu merupakan pipa yang kecil. Nah, A1 berarti luas penampang pipa yang besar nilainya 5. Kemudian kecepatan pipa yang besar juga nilainya 15. Kemudian A2 itu atau kecepatan pipa kecil itu nilainya 2. V2 atau kecepatan aliran pada pipa kecil itu yang ditanyakan. Tinggal dikalikan 5 kali 15 75. 2 kali V2 sama dengan 2 kali V2. Ketika yang ditanyakannya V2, maka 2 ini harus pindah ruas ke sebelah kiri atau boleh ditulisnya seperti ini. Sehingga menghasilkan V2 sama dengan 75 dibagi 2
hasilnya 37,5 meter per second. Nah, soal terakhir ini termasuk teorema Teroselia yang dimana di sini ada sebuah tangki yang bocor. Nah, jarak lubang ke tanah itu 10 meter. Nah, jarak dari kebocoran sampai ke tanah itu 10 meter, dan jarak lubang ke permukaan air. Nah, jarak lubang di sini ke permukaan air sebesar 3,2 meter. Yang ditanyakan, tentukan kecepatan keluarnya air. Nah, jadi rumusnya tuh V sama dengan akar 2 kali G kali H. Di sini ketinggiannya yang dipakai itu ketinggian dari lubang yang bocor ke permukaan air. Jadi bukan dari lubang ke permukaan tanah ya. Jadi nilai ketinggian itu nilai lubang bocor dari lubang bocor ke permukaan air, sehingga kita memakai nilai 3,2. Tinggal dikalikan 2 kali 10 dikali 3,2. Nah, nanti hasilnya diakarkan menghasilkan 8 meter per second. Semua contoh soal ini Ibu ambil dari website ini. Silakan kalian bisa baca-baca untuk latihan soal yang lainnya. Nah, dicukupkan materi fluida dinamis. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.